Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe penyimpanan bahan hasil pertanian. Video kali ini berkaitan dengan video sebelumnya. So, bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, kalian bisa klik link di atas. Penyimpanan dilakukan untuk mempertahankan daya simpan komoditi dan melindungi produk dari kerusakan, serta terkait erat dengan kebijakan distribusi dan pemasaran seperti pengangkutan, pengeringan, penjualan, dan pengolahan. Berikut adalah klasifikasi penyimpanan sementara yang dapat Sobat Edu lihat. Yang pertama, ada penyimpanan di lapangan. Dalam beberapa hal, hasil panen tidak dapat langsung dibawa ke tempat petani atau memang perlu dibiarkan disimpan untuk beberapa waktu di lapangan. Nah, jenis penyimpanan ini merupakan penyimpanan dalam keadaan darurat. Misalnya, jumlah pemasokan yang besar dan juga gudang pengepul telah penuh. Yang kedua adalah penyimpanan tingkat petani. Dalam penyimpanan tingkat petani ini berkisar hanya paling lama adalah 1 musim dan juga jumlah hasil panen itu terbatas. Selanjutnya adalah yang ketiga, penyimpanan tingkat pengepul. Nah, dalam penyimpanan tingkat pengepul ini, bahan hasil pertanian disimpan hanya sebentar atau bisa disebut juga bersifat transit. Para pengepul biasanya langsung mendistribusikannya kepada agen-agen ataupun langsung ke para konsumen. Yang keempat adalah penyimpanan tingkat pengolah. Tujuan dari penyimpanan pada tingkat pengolah ini adalah untuk menjaga stok bahan baku tetap terjamin dan produksi tetap lancar. Penyimpanan pada tingkat pengolah dapat berlangsung lama dan dapat juga hanya sebentar, tergantung pada jumlah yang ditangani dan perputaran yang terjadi. Klasifikasi penyimpanan sementara yang kelima adalah penyimpanan tingkat distributor. Dalam penyimpanan tingkat distributor, bahan hasil pertanian mungkin disimpan dalam jumlah yang sangat besar dan jangka waktu yang lama, atau mungkin bisa sebaliknya. Klasifikasi penyimpanan sementara yang selanjutnya adalah penyimpanan tingkat agen dan pengecer. Komoditas pertanian umumnya tidak lama disimpan pada tingkat ini, dan jika tersimpan, umumnya juga tercampur baur dengan komoditas lain. Dan mungkin saja sebagian komoditas telah terkontaminasi atau terserang hama. Yang terakhir adalah penyimpanan tingkat konsumen akhir. Pada penyimpanan tingkat konsumen akhir, waktunya biasanya lebih relatif singkat karena konsumen biasanya langsung menggunakan bahan hasil pertanian tersebut. Sobat Edu sekalian, ada juga tipe penyimpanan berdasarkan waktu. Tentunya penyimpanan berdasarkan waktu ini juga perlu diperhatikan. Yang pertama ada tipe penyimpanan jangka pendek. Dalam tipe penyimpanan jangka pendek ini, biasanya bahan pangan tidak disimpan lebih dari 6 bulan. Sebab pada penyimpanan jangka pendek ini, produk yang disimpan biasanya berupa bahan yang cepat rusak, seperti susu, telur, dan daging. Kemudian ada tipe penyimpanan jangka menengah. Penyimpanan jangka menengah ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk yang disimpan hingga mencapai 12 bulan tanpa kerusakan yang nyata. Yang ketiga adalah tipe penyimpanan berdasarkan waktu jangka panjang. Tahukah Sobat Edu sekalian, dalam penyimpanan jangka panjang ini dapat menjaga kualitas hingga mencapai 5 tahun. Beberapa sistem penyimpanan dikenal untuk melestarikan kelangsungan hidup dan karakteristik bahan yang disimpan selama beberapa dekade.
Klasifikasi penyimpanan bahan hasil pertanian berdasarkan skala penyimpanannya, ada skala kecil, menengah, dan besar. Sistem penyimpanan skala kecil kapasitasnya tidak lebih dari 1 ton dan biasanya dilakukan oleh para petani. Kemudian untuk skala menengah, kisarannya adalah 100 ton. Penyimpanan skala menengah ini digunakan dalam pabrik untuk menyimpan sementara biji-bijian. Yang terakhir adalah klasifikasi penyimpanan berdasarkan skala besar. Tahukah Sobat Edu sekalian bahwa penyimpanan skala besar kapasitas penyimpanannya antara 100 sampai 1000 ton. Hal ini digunakan baik untuk menyimpan sementara atau penyimpan secara permanen dari jumlah yang sangat besar sebagai produk pertanian. Penyimpanan skala besar ini membutuhkan biaya awal yang sangat besar, namun secara umum akan mengurangi biaya operasional produksi. Klasifikasi penyimpanan berdasarkan prinsip sistem operasi penyimpanan. Ada penyimpanan fisik, penyimpanan kimia, dan penyimpanan biologi. Pada klasifikasi ini, penyimpanan menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk mencapai penyimpanan dan pengawetan agar kualitas produk yang disimpan tetap aman. Kemudian, dalam sistem penyimpanannya dikontrol dan dimanipulasi untuk memperlambat kerusakan. Selanjutnya, penyimpanan kimia. Penyimpanan kimia menggunakan bahan-bahan kimia untuk menghentikan atau memperlambat aktivitas kerusakan. Biasanya pada proses penyimpanan menggunakan bahan kimia seperti lilin atau aletik, bahkan juga serbuk fosfosen untuk mencegah respirasi. Yang terakhir adalah penyimpanan biologi. Di sini dalam penyimpanan biologi menggunakan agen-agen biologi khususnya mikroorganisme seperti bakteri-bakteri yang bisa digunakan untuk proses fermentasi. Sobat Edu, sekian dulu ya video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.